warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengenali alat mikroskop. Alat mikroskop yang akan kita perlihatkan adalah alat mikroskop untuk praktikum kegiatan siswa. Di sini posisinya ada di dalam kantung ini ya. Nah, dalam paket mikroskop ini tersedia ada lensa okuler, kemudian ini lensa objektif ya. Nah, ketika nanti kita akan menggunakan, maka lensa-lensa ini kita setel ke dalam bagian okuler ini. Ada 3 bagian. Yang pertama ini lensa objektif dengan pembesaran 4 kali, kemudian lensa objektif yang 10 kali dan 40 kali ya. Ya, kemudian kita juga menggunakan lensa okuler. Di sini ada 3 bagian juga. Ada yang ukurannya 4 kali, 10 kali dan 12,5 kali. Nah, saya akan menggunakan lensa okuler yang memiliki pembesaran 12,5 kali ya. Nah, untuk pengenalan berikutnya, di sini kita perlu mengenali beberapa bagian dari mikroskop ini. Di antaranya ada pengatur untuk cahaya ya. Pengatur untuk cahaya. Kemudian di sini ada revolver. Cara penggunakannya adalah tinggal memutar berapa lensa yang akan kita gunakan pembesarannya ya. Berikutnya ini tabung lensa. Kemudian di atasnya ada lensa okuler. Nah, untuk pengamatan kita langsung saja kita akan menggunakan preparat kering. Nah, cara menggunakannya adalah preparat ini kita masukkan ke dalam meja, kemudian kita kasih penjepit ya. Kita kasih penjepit. Nah, disimpan sedemikian rupa sehingga nanti akan jatuh di bagian pengamatan kita. Nah, untuk mengetahui bagaimana objek itu akan terlihat, kita menggunakan alat pengukur. Di sini kita lihat objeknya sudah terlihat belum. Nah, kalau belum jelas kita menggunakan cermin ini untuk mendapatkan bagian dari terfokusnya nanti cahaya ke dalam lensa. Nah, di sini objek belum terlihat begitu pas, maka kita gunakan alat pengukur preparat ini. Jadi fungsi dari bagian ini adalah untuk mengatur letak preparat supaya pas di posisi objek pengamatan. Nah, itu. Nah, dalam mengamati objek yang bentuknya mikroorganisme, di sini menggunakan preparat kering. Pertama kita harus menggunakan pembesaran yang lebih kecil dulu, yaitu menggunakan pembesaran yang 4 kali ya, 4 kali. Kemudian kita amati. Nah, setelah mendapatkan objek yang kita dapat tapi belum terlihat dengan jelas, maka kita bisa menggunakan mikrometer ini untuk mendapatkan gambar fokus yang lebih jelas. Kita ukur, kita lihat. Nah, objek sudah kita dapatkan dengan pembesaran 4 kali ya. Berarti kalau menggunakan pembesaran lensa okulernya 4 kali, di sini menggunakan lensa objek okuler 12,5, di bawahnya kita menggunakan lensa objektif 4 kali. Berapa kali pembesaran yang kita hasilkan tinggal dikalikan saja. Nah, kalau kita ingin mendapatkan
gambar objek yang lebih jelas lagi, lebih besar lagi, kita bisa mengubah lensa objektif, diperbesar lagi di sini. Misalkan kita menggunakan yang pembesaran 10 kali. Nah, di dalam menentukan pembesaran ini, kita mengubah lensa objektif. Ini bagiannya kita sebut dengan revolver ya. Itu kita putar, ketika sudah pas itu akan terlihat klik. Nah, di sana sudah pas lensa objektifnya, maka kita bisa mengamati langsung dari bagian lensa okuler. Nah, di sini bisa kita lihat gambar yang tadi sudah jelas, ketika diperbesar 10 kali itu mendapatkan gambar yang belum jelas. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas lagi, kita gunakan ini makrometer untuk mendapatkan gambar yang jelas. Nah, itu sudah kelihatan lebih jelas. Nah, untuk mendapatkan fokus yang lebih maksimal, kita menggunakan mikrometer ini. Nah, demikianlah penjelasan kita ketika akan menggunakan mikrometer ya. Jadi perlu kalian pahami dalam penggunaan mikroskop ini, langkah yang kita lakukan pertama, pencahayaan harus tepat ya. Jadi untuk mengaturnya di sini ada alat untuk mengaturnya. Kemudian revolver ini berfungsi untuk menentukan lensa objektif. Ketika kita akan mengamati itu, langkah pertama kita harus menggunakan pembesaran yang lebih kecil dulu ya. Kemudian kita amati dari lensa okuler. Setelah kita dapatkan objek, kita ingin mendapatkan gambar yang lebih jelas lagi, kita rubah ke pembesaran yang lebih besar, 10 kali misalkan. Nah, tentu gambar yang dihasilkan tidak akan langsung jelas, kita atur lagi dengan menggunakan makrometer di sini. Nah, setelah mendapatkan gambar yang jelas, untuk lebih jelas lagi kita atur mikrometernya. Demikian juga untuk pembesaran yang lebih besar, 40 kali misalkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai penggunaan mikroskop ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.